Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas. IWP betul-betul berusaha keras untuk mengupdate bagaimana hari ini. Walaupun ya kita tahu ya hari ini lumayan padat, ya kita sudah buat video tadi pagi, tapi hari ini IWP berusaha keras untuk mencoba membedah apa yang terjadi dengan hari ini, Mas. Jadi race opening Buriram Thailand Sprint yang ternyata ada kontroversi. Ya, kita lihat teman-teman semuanya, bagaimanapun hari ini adalah balapan yang menegangkan, Cak. Yang memang itulah MotoGP, we love MotoGP. Kalau ada seperti itu, jadi salut buat Acosta, dan kita juga salut luar biasa buat Marc Marquez pastinya, dengan limitasi, dengan bahkan dia harus mengganti aero yang aeronya bukan yang dia sukai, karena aero yang dia sukai adalah 2025, akan tetapi gara-gara limitasi dari fisiknya, dia harus mengganti aeronya dengan aero 2024, dan itu membuat segalanya sedikit berubah. Riding style-nya dikatakan dirubah karena dia nggak cocok dengan aero yang 2024 itu. Jadi secara riding style yang 2025 itu nggak bisa digunakan oleh Marquez. Dia harus berusaha adaptasi dengan aero yang 2024. Itu pun memaksa dia merubah riding style-nya. Itu kata Marquez. Nah, teman-teman, kita juga berikan acungan jempol buat Acosta yang tidak pernah terpikirkan, Cak, bisa mampu menjadi, ya kita katakan, new challenger, penantang serius bagi Marc Marquez. Acosta ini sangat kuat sekali pada sisi tikungan yang very fast corner dan juga tight corner. Itu menjadi kelebihan dari KTM. Memang lincah, Cak, motor KTM ini dengan kombinasi antara sasis WP dan juga suspensi WP. Semuanya terintegrasi dan membuat KTM ini memang motor yang sangat sulit ditaklukkan pada kondisi tight corner. Teman-teman, kita tidak akan bahas yang seperti itu dulu. Tapi kita akan bahas mengenai hari ini, kontroversi yang terjadi, kenapa dan what happened dengan Marco Bezzecchi yang ternyata setelah kita bedah detailnya, maksudnya kita coba cari masalahnya ada apa dengan Bezzecchi yang crash. Ternyata memang alasan Bezzecchi adalah kondisi bannya. Jadi ada spin problem, itu kata Bezzecchi. Tapi kalau dari kacamata kita sih bukan masalah itu, Cak. Akan tetapi artinya Bezzecchi memang tidak kuat pressure. Ada pressure yang luar biasa dari Marc Marquez yang membuat dia melakukan kesalahan. Jadi sejauh ini kita lihat ya, selain dari mungkin betul ada spin problem, tapi kayaknya enggak sih, Cak, karena semua pembalap Aprilia bagus banget hari ini. Mungkin lebih kepada mentalnya, pressure dari Marquez yang membuat dia akhirnya terlalu kencang pada tikungan tersebut. Ya, teman-teman semuanya. Jadi, memang hari ini good news buat Marquez yang akhirnya, ya kita katakan walaupun kehilangan posisi, tapi secara pride, kepedean itu kan bisa terdongkrak gara-gara Marco Bezzecchi yang kita katakan super fast, tapi dia melakukan kesalahan dan dia crash. Hari ini kata Marquez adalah dia controlling the race. Pada saat kita mendapatkan informasi dari Marc, ternyata Marc sebenarnya control the race, ya, mencoba untuk memanage semuanya supaya banyak oke, dan kemudian baru 2 lap terakhir dia akan mencoba melebarkan gap. Itu kata Marc ke Marquez, Cak. Akan tetapi masalahnya adalah dia sedikit melakukan kesalahan, ya, di mana dia sempat ada slide motornya, dan itu membuat Acosta mampu menyalip, dan pada akhirnya ada kontroversi yang membuat akhirnya Marquez harus dipenalti turun satu posisi yang dikatakan terlalu optimis oleh Tim Stewart. Akan tetapi teman-teman semuanya, ternyata keputusan Tim Stewart ini pro kontra. Di sisi lain banyak juga yang sangat tidak setuju dengan penalti yang diberikan, ya, karena ini akan merusak tontonan MotoGP. Akan tetapi ada juga yang setuju karena dikatakan Marquez memang terlalu optimis ataupun terlalu agresif dan itu membuat kerugian pada Acosta, Cak. Nah, ketimbang bertele-tele Kang Mas, we langsung bedah dulu seperti apa sih videonya, ya, sebagai gambaran sama semuanya, dan apakah memang betul Marquez pantasnya memang nomor 2. Kita lihat dan bedah detailnya, datanya di sini, Cak. Ini adalah sebuah cuplikan video, detik-detik di mana kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan bagaimana sebenarnya manuver Marc Marquez yang memang kontroversial, akan tetapi banyak pengamat MotoGP, bahkan Carlos CK pun, Cak, mantan pembalap legendaris yang kita kenal, juga menyatakan bahwa Marquez secara general tindakan atau manuver yang clean menurut dari Carlos CK. Tapi kita akan coba bedah buat sampean seperti apa sih manuver Marquez di detik-detik dia dikatakan melakukan gerakan yang dikatakan terlalu optimis, membuat Marc Marquez harus turun satu posisi, dapat penalti ya dari Simon Cravar sebagai kepala Stewart yang terbaru, Cak. Ini adalah bukti bahwa Marc Marquez memang jaraknya cukup jauh. Ini artinya Marquez menyimpan sesuatu. Pada 2 lap terakhir Marc mengatakan bahwa dia menyimpan
banyak untuk melebarkan gap. Itu kata Marquez. Dan di sini kita lihat bagaimana kuatnya Marquez pada saat breaking. Ya, teman-teman, dengan jarak seperti ini, Cak. Lihat ya, detik-detik Mark bisa mendekati Acosta dengan luar biasa. Ini adalah last corner sebelum stride. Bagaimana Marquez melakukan manuver, dan di sini Cak, detik-detik yang sangat krusial. Detik-detik di mana jika di masa lalu bahkan Seti Gibernau pun justru malah dihantam oleh Valentino Rossi, termasuk juga kejadian Enea Bastianini yang malah kalau kita lihat Enea pun sempat keluar dari aspal nyenggol Jorge Martin dan tidak mendapatkan penalti. Jadi memang ini adalah case yang sama, akan tetapi justru Marquez ini termasuk clean. Kita lihat ya di sini masuk Cak. Nah ini dia Marquez masuk dari dalam. Nah ini Cak yang krusial bagi IWP sendiri. Melihat bagaimana tayangan ini, sebenarnya ada Cak tayangan yang dari kamera Acosta dan terlihat sekali Marquez memang sangat clean, masuknya clean, dan di sini kita lihat yes sudah masuk ke dalam, akan tetapi kenapa Acosta bisa sampai menegakkan motornya kemudian juga sempat keluar dari track? Karena Acosta mempertahankan posisinya Cak, itu adalah manuver dan tindakan yang wajar, sehingga pada akhirnya karena posisinya tetap pada kondisi yang sangat mepet, terjadilah sentuhan tipis dan itu adalah hal yang wajar. Bahkan Acosta sendiri mengatakan bahwa dia cukup terkejut ketika ada informasi dari Film Stewart yang mengatakan Marc Marquez harus drop one position. Nah sementara ini adalah rekaman untuk melengkapi rekaman yang pertama yang official dari MotoGP Cak. Ini adalah rekaman yang diunggah oleh penonton dari luar. Nah teman-teman bisa lihat ya dari sini Kang Mas ya, bagaimana posisi Marquez ya Cak. Kita lihat masuknya ya, kita lihat dari sini dulu. Yes, sama perhatikan Marquez masuk dengan clean sekali, mulus banget. Nah, ya kan? Jadi memang sentuhan ada sedikit ketika Acosta sedang mempertahankan posisinya dan manuver ataupun entry Marc Marquez super clean. Yes, itu sangat-sangat lembut kalau kita bandingkan dengan pembalap MotoGP masa lalu yang lebih kasar ya Cak ya. Jadi nggak heran Marc Marquez itu sangat terkejut dengan keputusan Simon Cravar yang memberikan penalti drop one position, dan ini justru mengkhawatirkan di masa depan sebab MotoGP tidak akan seru jika pembalap jadi takut-takut untuk melakukan sentuhan. Dan menurut informasi yang kita dapatkan dari Acosta sekalipun bahwa yang dilakukan Marc Marquez itu adalah manuver yang sangat-sangat wajar dan sangat clean, dan justru Acosta terkejut ketika dia melihat tiba-tiba Marquez melambat karena menurutnya tidak pantas Marquez diganjar penalti hukuman turun satu posisi. Ya, itu Cak. Ya, jadi sama bisa lihat rekaman-rekaman ini yang bisa menjadi pendukung ya Cak ya dibandingkan dengan yang official video sebelumnya Cak. Satu lagi ya, sangat mulus tanpa menyentuh, sentuhan sedikit biasa karena posisi dari Acosta yang memang mencoba untuk mempertahankan racing lainnya, tapi nggak memungkinkan dan menegakkan motornya supaya semuanya under control. Itu Cak ya, kira-kira Kang Mas. Teman-teman, ini adalah rekaman yang kita ambil pada saat Misano 2024. Di sini kita lihat bagaimana agresifnya Bastian ini Cak ya, masuk dari dalam, dan bahkan kalau kita lihat di sini jauh lebih memaksa karena posisi Bastian ini tidak memungkinkan untuk masuk, tapi dia masuk ya. Nah, lihat kan, lihat nih. Dan akhirnya nyodok dengan keras. Yes, Jorge Martin. Nah, ini rekamannya ya teman-teman, jelek banget ya rekamannya. Nah seperti ini teman-teman lihat nih, tuh ya. Bahkan senggolan tersebut membuat Bastian ini sendiri pun keluar dari lintasan, menginjak garis. Nah di sini kita lihat nih, nah, curb ya, tuh lihat ya, di sini ya teman-teman semuanya. Jadi betul-betul keluar dari curb dan hampir menginjak garis biru untuk sirkuitnya. Saat itu tidak mendapatkan penalti dan dianggap ini adalah racing accident. Nah ini dia Cak, kalau sampai ingat di masa lalu Valentino Rossi melakukan manuver yang mirip tapi lebih kasar ya teman-teman waktu itu, dan menyenggol dan akhirnya Seti Gibernau keluar lintasan sampai ke gravel dan Rossi juara tanpa ada penalti. Jadi teman-teman itu beberapa analisa kita dari gambar. Nah sekarang kita coba ingin saudarakan sama semuanya, bagaimana dengan kecepatan Marquez? Apakah memang Marc pantas juara hari ini? Atau Marc sebenarnya ya putus sajalah tetap di posisi kedua karena kecepatannya kalah dengan Acosta? Kita intip datanya Cak. Cak, kita sebelum melangkah ke yang inti ya, Ibi ingin share ke sama semuanya fastest lap sequence
di mana ternyata memang selama balapan hari ini, ternyata Marc Marquez mendominasi dari fastest lap sequence-nya. Jadi kalau kita lihat di sini Mas ya, mulai dari lap kedua lagi ya, Acosta menekuk dan juga kita lihat di sini ternyata Marc Marquez menorehkan waktu ya, lap ketiga ini dengan waktu yang semakin dipertajam dan setelah itu pada lap keempat nobody can ya break the 130, tapi ternyata Marquez mampu mendobrak waktu 30 menit tembok 30 detik maksudnya ya, 1 menit 30 076 detik dan akhirnya menorehkan 1 menit 29 922 detik. Nah, ini adalah fastest lap sequence-nya. Artinya memang Marc Marquez betul-betul kencang di sini, Cak. Unbeatable sebenarnya dari lap time-nya dan kita lihat di sini Mas, fastest lap each rider-nya. Nah, ini dia, Cak. Dengan balapan hari ini bisa kita pastikan Marc Marquez ternyata menjadi pembalap satu-satunya yang mampu mendobrak lap time 1 menit 29 922 detik. Bahkan Acosta yang memang super konstan di beberapa tikungan ternyata juga harus menyerah dengan posisi kedua di mana gapnya hanya 0,104 detik, tapi ini adalah pertanda bahwa Marquez memang hari ini sangat kencang. Sayang sekali yang dikatakan sebagai terlalu optimis oleh Tim Stewart membuat dia turun posisi, padahal dari kecepatan Marquez memang layak juara hari ini, Cak. Nah, ketika Raul Fernandez, Cak, menjadi pertanda Aprilia Superfast dan juga Jorge Martin luar biasa bangkit dari masa lalunya yang sekarang ternyata Aprilia dikatakan memang super fast, motor yang sangat luar biasa balancingnya dan juga powernya, apalagi dia sudah memiliki FDAC ya bahasanya, Cak, yang kita sudah pernah bahas kemarin, lubang yang ternyata memang membuat motor tersebut atau Aprilia ini semakin kencang dan juga stabil. Kelima Alex Marquez dan kemudian keenam Oigura untuk ranking fastest lap each rider-nya. Pecco ternyata hanya nangkring di posisi ke-8 dan Binder ke-9, Joan Mir 10, Zarco 11, Luca Marini 12, tanda Honda masih banyak PR sepertinya, Cak. Dan kemudian Luca Marini 13 Viñales, setelah lanjut Morbidelli, dan yang menjadi hal cukup krusial bagi kita adalah ternyata Diego Moreira, Cak. Ternyata mampu menorehkan waktu 1 menit 30-an, artinya rookie ini sepertinya patut diwaspadai. Tinggal dia adaptasi, WB yakin dia akan semakin merangsek ke depan, ya teman-teman. Nah, bahkan Diego Moreira mengalahkan lap time Alex Rins dan juga Toprak Razgatlioglu yang kali ini ternyata siapa menyangka lap time-nya lebih cepat, kecepatan time attacking-nya lebih cepat dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang nongkrong ke-19. Cak, ini gila Mas. Bahkan Toprak juga mengalahkan Jack Miller soal kecepatan pada time attacking. Ini tanda bahwa sepertinya Toprak sudah mulai adaptasi pelan-pelan, Cak. Nah, itu adalah mengenai fastest lap each rider-nya dan sekarang kita lihat seperti apa top speed dari motor masing-masing pembalap. Dan ternyata yes, Aprilia King of the King soal top speed disusul juga oleh Marco Bezzecchi. Jadi sama-sama Aprilia baru ke nextnya adalah Pecco Bagnaia yang ternyata super fast untuk top speednya. Tiga-tiganya ini menorehkan 345 km per jam teman-teman semuanya. Dan kemudian Oi Ogura menjadi penegas kemampuan kecepatan atau horsepower dari Aprilia yang memang luar biasa di generasi yang baru ini. Sementara Bastianini ini menyusul Joan Mir dan Marc Marquez ternyata bukan yang terbaik. Kita lihat Marquez lumayan agak di belakang. Dan teman-teman kita juga lihat Acosta secara top speed mirip identik dengan Marquez. Diego Moreira dari Honda pastinya, Cak, ternyata juga tidak buruk-buruk amat, Cak. Top speednya mirip dengan Marc Marquez ataupun Acosta. Dan di sini kita lihat secara ranking teman-teman semuanya, ternyata Yamaha still lack of power. Bisa kita lihat bagaimana Fabio Quartararo, Miller dan juga Toprak termasuk Alex Rins yang rata-rata hanya bermain di 338 dan terburuknya di 336,4 km per jam. Tanda bahwa memang pasukan Yamaha masih suffering soal top speednya, Cak. Nah, teman-teman, dari top speed ini kita intip nextnya adalah ini dia, Mas. Yes, jadi setelah kita membongkar top speed, sekarang kita intip untuk klasifikasi klasemen sementara. Dengan kemenangan Acosta, kemenangan dari penalti akibat Marquez diturunkan, maka secara meyakinkan Acosta mengoleksi 12 poin. Dan ini adalah sejarah baru di mana Acosta menjadi pembalap KTM pertama yang langsung menjadi penguasa pada saat opening race dan juga pemenang di sprint. Ini adalah sebuah rekor yang tentunya sangat disukai oleh Acosta. Nah, kedua Marc Marquez dengan 9 poin dan ketiga Fernandez 7 poin, Ogura 6 poin dan Martin 5 poin, Binder 4 poin, 7 Mir, teman-teman semuanya.
Fabrizio Antonio di 8 dan Pecco ke 9, Marini 10, Alex Marquez 11, lalu Zarco disusul Moreira, dan yang terakhir adalah Piero, teman-teman semuanya. Nah, untuk konstruktor, dengan kemenangan Acosta, maka akhirnya KTM menorehkan 12 poin. Ducati kedua, Aprilia ketiga, dan Honda keempat ya teman-teman. Dan ternyata memang Yamaha nggak mendapatkan poin. Jadi mereka pulang dengan tangan hampa, Kang Mas ya, untuk poinnya. Kemudian tim Red Bull KTM menguasai dengan 16, Trackhouse Racing 13, Ducati Lenovo 10 poin, Aprilia 4 maksudnya posisinya, dan mengoleksi 5 poin, dan Honda HRC 3, lalu Pertamina Enduro 2, dan Yamaha tidak mendapatkan poin sama sekali. Ya itu Cak, informasi sekilas buat semuanya hari ini. Dan seperti apa sih komen Marc Marquez setelah mendapatkan penalti? Kita akan bahas setelah ini Cak. Nah ya Cak, jadi ngono Kang Mas. Wis terang badan jinglang ya. Jadi semuanya sudah IBB beberkan kesampaian tentang lap time-nya, tentang manuvernya, pro kontra pasti IBB yakin sekali ya. Sampai juga yang pro sama Marquez juga banyak, tapi yang kontra juga pasti banyak. Tapi kalau dari sisi pribadi IWB, kita tidak melihat dari sisi Marquez atau apapun, tapi manuver seperti itu biasa terjadi. Kalau dari kacamata kita ya, apalagi di Thailand, Cak. Masih ingat bagaimana beberapa pembalap masa lalu di Thailand dan juga beberapa pembalap yang di sirkuit lainnya. Ini adalah sprint race, Cak. Sprint race adalah race yang memang tensinya itu agak tinggi. Selama dia nggak berbenturan, nggak benar-benar memang sengaja membenturkan, dan juga semuanya dilakukan overtake secara clean, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi ya sekarang adalah era baru Cak kita lihatnya. Kalau Freddie Spencer, race directornya ya ibaratnya agak longgar Mas. Tapi kalau sekarang dengan Simon Cravar kita lihatnya agak berbeda. Ternyata Ducati marah Cak, Tardosi secara khusus bahkan betul-betul sangat keras memberikan pernyataan ke media bahwa apa yang dilakukan oleh James Stewart ini tidak adil, unfair. Itu kata Tardosi. Nah teman-teman ini sudah disiapkan ya pernyataan lengkap dari Tardosi, di mana menurut Tardosi ini adalah sebuah manuver yang wajar. Dan jika terjadi pada Acosta pun itu akan terjadi. Artinya Acosta pun akan melakukan manuver yang sama. Itu kata Tardosi, Cak. Nah, ini Cak, IWB kutip pernyataan Tardosi yang menegaskan bahwa manuver Marquez adalah bagian dari balapan wajar selama tidak ada kontak fisik yang terjadi antara kedua pembalap. Ini kata Tardosi, Cak. Saya pikir kita sering melihat penyalipan seperti ini. Mark tidak menyentuh Pedro, dia Marquez juga tidak keluar dari lintasan. Jadi menurut saya ini tidak adil. Itu kata Tardosi. Memang keras ya. Tardosi mengatakan ini langsung diinterview dan mereka atau Ducati menyatakan nggak puas sama sekali, ini nggak adil. Karena bagaimanapun Marquez pantas juara. Itu kata Tardosi, mengingat performanya yang luar biasa dan mengingat juga betapa Marquez ini rapi, dan apalagi pada saat penyalipan juga semuanya terkontrol dengan sangat baik. Nah, teman-teman tentu nggak abdul juga kalau kita nggak mengutip pernyataan lengkap Marc Marquez setelah di penalti, Cak. Jadi Marquez yang hari ini memang kalau kita lihat interview kelihatannya Cak ya kayak diplomatis banget ya, tidak yang menggebu-gebu. Dia hanya bilang ya udah mau gimana, memang ini adalah era baru MotoGP seperti ini. Saya hanya mengikuti regulasi saja. Itu kata Marquez. Tapi teman-teman ada pernyataan lengkapnya yang WP ingin share ke semuanya yang akhirnya memberikan gambaran betapa marahnya Marquez kalau kita lihat Cak. Ada kemarahan Cak di sana. Ada kekesalan, kekecewaan, walaupun Marquez oke, saya terima katanya. Soalnya di masa lalu hal seperti itu biasa. Beberapa kali dia duel dengan Dovizioso, beberapa kali pula dia duel dengan para pembalap lainnya seperti Valentino Rossi. Sama sendiri kan, kalau kita mencoba untuk ya melihat di masa lalu, memang perbedaannya sangat signifikan antara yang saat ini dengan yang dulu ya, race directornya. Dan apalagi Mas, Marquez juga mengkritisi James Stewart yang menyatakan bahwa seharusnya kalau memang sudah niat untuk memberikan penalti, kenapa harus menunggu sampai dengan menitan? Seharusnya ketika mereka melihat itu memang sudah pantas ya dilakukan penalti satu posisi turun, maka seharusnya kata Marquez pada tikungan ketiga harusnya segera dikasih. Jadi Marquez akan memberikan jalan kepada Acosta ya, dan kemudian dia akan mencoba attacking kembali Acosta. Akan tetapi ketika diinformasikan di dashboard motornya pada last corner, ini kan konyol, Cak. Jadi Marquez ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa menerima ya kondisinya seperti itu, dan akhirnya dia nggak bisa attacking lagi karena tinggal satu tikungan lagi, dan itu yang disayangkan oleh Marquez. Nah, teman-teman, ini pernyataan lengkap Marc Marquez yang terjemahkan dari MotoGP setelah responnya ya, Cak, setelah di penalti oleh James Stewart. Berikut kata Marquez, tentu saja saya tidak setuju dengan penalti itu, tapi aku menerimanya
Karena itulah aturan yang mereka coba terapkan sekarang. Ini adalah era baru MotoGP. Di masa lalu, manuver seperti ini dianggap sebagai balapan biasa. Aku tidak menyentuhnya. Aku berada di sisi dalam dan dia melebar. Tapi sekarang, jika kamu membuat pembalap lain kehilangan waktu atau keluar lintasan, mereka akan menghukummu. Ini sulit diterima bagi seorang pembalap yang suka bertarung wheel to wheel. Tapi aku harus beradaptasi. Jika inilah cara mereka menilai balapan sekarang, maka semua orang harus berhati-hati. Pedro membalap dengan sangat baik. Dia sangat berani di titik pengereman. Aku tahu harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk melewatinya, tapi sayangnya Stewart melihatnya secara berbeda. Sebenarnya strategiku sempurna. Kuncian blok pas itu aku lakukan dengan baik dan mulus sebelum titik puncak tikungan. Aku juga berada di depan. Setengah posisi motorku sudah di depannya dan aku menghormatinya di sisi luar. Aku bahkan tidak menyentuh curb saat keluar tikungan. Bagiku itu adalah manuver yang sempurna. Manuver tersebut sebenarnya sama seperti saat Pedro menyalipku di tikungan tersebut sebelumnya. Aku mendengar suara motornya, lalu aku melambat dan mempersiapkan akselerasi keluar. Jika tidak, aku pasti akan keluar lintasan seperti Acosta. Tapi ya, kita perlu beradaptasi dengan aturan baru ini. Aku sendiri tidak pernah mengeluh soal aturan dan tidak akan pernah mengeluh. Aku hanya akan menyesuaikan gaya balapku dengan apa yang dibutuhkan motor dan apa yang dibutuhkan di kejuaraan. Hanya saja, apa yang aku minta, ini alasan aku marah. Jika kalian ingin bersikap ketat dengan aturan, jika kalian ingin memberikan banyak penalti, lakukanlah. Tapi lakukan dengan benar. Kenapa kalian, James Stewart, butuh waktu 1,5 menit untuk memberiku pesan? Berikan aku penalti saat keluar tikungan 3 jika itu memang jelas. Atau tunggu dan tinjau kembali di akhir balapan. Yes, itu Cak. Pernyataan lengkap dari Marc Marquez yang memang sangat kecewa. Jadi memang kalau kita lihat Marquez ini berharap kalau sudah mateng ya udah kasih aja penalti secepatnya supaya dia langsung berikan jalan kepada Pedro Acosta dan kemudian dia kembali untuk menyerang Acosta. Akan tetapi masalahnya adalah ketika semuanya dilakukan terlambat ya untuk informasinya, ya dia mau nggak mau harus menelan dengan pil pahit. Kecuali ya itu tadi, kalau memang merasa ragu-ragu atau belum pasti, tunggu sampai selesai balapan seperti biasa. Tapi itulah kritikan Kang Mas ya. Tentu setelah kita mendengarkan konfirmasi keberatannya dan juga rasa marahnya termasuk Ducati ataupun Marc Marquez, ya nggak afdol kalau kita nggak mendengarkan apa sih pernyataan lengkap dari Acosta yang terlibat langsung di lokasi, Cak. Dilalah Kang Mas ya, setelah melakukan press conference kita mendapatkan beberapa testimoni ya dari Acosta yang ternyata justru Acosta sendiri sangat kaget dengan keputusan James Stewart yang menurutnya kurang pas lah Cak ya. Dan ini pernyataan lengkap Acosta yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sampai intip saja di sini Cak. Aku ingin mencoba menang dengan sungguh-sungguh bertarung hingga akhir, tetapi kamu juga harus berada di posisi yang tepat. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi aku harus tetap senang karena tahun lalu aku sangat menderita di sini sementara tahun ini aku berhasil bertarung dengan Mark. Yang mana hal itu tidak pernah mudah seperti yang kita lihat sendiri. Aku tidak menyangka penalti tersebut, itulah sebabnya. Aku melewati garis finish sambil berpikir apa yang terjadi, apakah aksi menyalip tadi berlebihan? Tidak. Jika perannya dibalik, apakah aku akan melakukan hal yang sama? Tentu saja. Mark menyenggolku memang ada kontak, tapi itulah yang membuat MotoGP lebih menarik bagi para penggemar dibandingkan olahraga lainnya. Itulah yang membuat balapan MotoGP lebih seru. Pada akhirnya pertarungan dan momen seperti inilah yang diingat dan MotoGP akan terasa sedikit membosankan tanpanya. Pada akhirnya ini menguntungkanku, itu adalah balapan yang bagus untuk para penggemar dan tetap merupakan pertarungan yang hebat. Tentu aku terima keuntungan ini, bahkan jika mereka tidak menghukum Mark, aku akan tetap senang dengan balapan yang aku jalani. Karena sangat menyenangkan bisa berada di sini bertarung dengannya, mengingat betapa sulitnya aku di sini tahun lalu. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok. Yes, itu Cak, konfirmasi dari Acosta, yang fix memang dari kacamata Acosta, justru penalti tersebut blunder sekali Cak. Apapun itu Kang Mas, yang terjadi adalah Marc Marquez dikatakan terlalu optimis oleh James Stewart, sementara banyak pengamat MotoGP menyatakan bahwa itu adalah clean block pass yang sebenarnya biasa dilakukan oleh pembalap MotoGP di masa lalu. Sekarang masalahnya adalah dengan semua yang terjadi, Cak. Takutnya nanti pembalap jadi kayak takut-takut nih mau overtake gara-gara terlalu ketat aturannya dan tidak terlalu jelas bagaimana regulasi yang saat ini memang dikatakan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ya. Teman-teman, mungkin itu Cak informasi sekelas dari IWB tentang MotoGP hari ini yang ternyata memang terjadi kontroversi dan Ducati marah, Tardosi kesal, Marc Marquez juga marah. Sementara itu kita lihat Acosta juga merasa kurang happy sebab dia merasa
sebenarnya dia nggak suka diberikan jalan seperti itu, dia ingin kemenangan yang tulen, makanya besok dia berjanji untuk kembali. Sementara dari sisi Bezzecchi, karena dia melakukan kesalahan hari ini, dia bertekad untuk kembali besok. Kita lihat ya seperti apa balapannya besoknya. Jadi WP juga pengen tahu komen sampean nih, kira-kira dengan yang dilakukan oleh James Stewart, apakah sudah pantas buat Marquez atau sampean menjadi orang yang kontra dengan keputusan James Stewart? Silahkan komen di bawah. Dan jika bisa langsung suka video sama like, share, dan subscribe. Jangan lupa Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.